Eli sudah bergabung di ruangan kita. Kita bisa persilakan Ibu Eli. Hai, Ibu Eli. Hai. Baik. Terima kasih banyak loh, Bu, udah mau jadi narasumber dan pembicara kita pada sesi hari ini. Ya. Bu, saya mau tanya, saya belum ngerjain tugas dari Ibu loh. Oh. Hati-hati lo ya nanti nilainya. Jadi trauma itu. Jadi gimana gitu? Kena tilang nanti saya, Bu. Benar. Oke. Gimana, Bu? Sudah siap hari ini membagikan informasi buat kami semua? Oke. Ya, siap. Oke, silakan. Oke, ini 45 menit ya waktunya. Betul, Bu. 45 menit. Lebih juga nggak apa-apa, Bu. Oke. 4,5 jam mungkin. 4,5 jam. Ini saya mau menyapa Bapak Ibu dulu. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Surabaya mestinya ini 4:30 begitu ya. Sama kok jamnya. Sama, Bu. Oh, jamnya sama? Iya, jamnya. Jamnya sama. Kalau di Kalbar sama, tapi teman-teman kita ada yang dari Palu, ada yang dari luar pulau juga. Oke, ya. Oke, kalau begitu. Bapak Ibu ini mungkin karena waktunya terbatas dan ini ya, variasi pesertanya kemarin itu saya lihat ada yang orang tua, ada yang psikolog. Wah, variasinya luar biasa. Jadi saya agak ini ya, mungkin dari sisi materi mungkin agak perlu menengahi kebutuhan-kebutuhan masing-masing ini. Jadi mohon maaf ketika nanti misalnya ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang mungkin sekiranya tidak bisa saya benar-benar jawab begitu ya. Karena ya itu tadi range pesertanya sangat luas begitu. Oke. Jadi ini saya akan men-sharingkan terkait dengan kesulitan belajar begitu ya pada siswa gitu. Nah, ini seringkali terjadi gitu saat ini ya. Di Surabaya khususnya saya juga cukup sering menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian datang ke saya dan mengatakan bahwa oh ya ini anak saya tidak pandai, anak saya malas, anak saya tidak mau belajar begitu ya. Banyak sekali gitu. Ini saya boleh share PPT? Boleh, Ibu. Sudah saya jadikan co-host. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, ini ada beberapa, ya mungkin slide gitu ya. Berasa kuliah lagi mungkin, mohon maaf. Tugas kemarin belum selesai saya, Bu. Tugas kemarin belum selesai ya, jadi nilainya nggak bisa keluar loh. Pak Dimas dan Bu Putri. Jadi mereka berdua ini dulu adalah mantan mahasiswa yang sekarang menjadi kolega. Oke, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu ya, karena kita melihat di sini memang kita akan cukup sering menjumpai anak-anak dengan kesulitan belajar itu dengan kondisi yang seperti ini Bapak Ibu. Dan label-label ini sepertinya apa ya istilahnya mungkin cukup dekat dengan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gitu ya. Nilai naik turun, sulit mengatur kegiatan atau barang gitu ya. Saya ada kasus itu dulu dia hari ini berangkat pakai seragam apa, pulang seragamnya ketinggalan, bahkan kaos dalamnya ketinggalan. Ini amazing buat saya gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ternyata waktu itu pelajaran olahraga kemudian ditaruh di satu tempat kemudian ketinggalan dan barang itu sudah benar-benar kacau balau gitu buat mereka. Jadi buat mereka itu nggak gampang untuk bisa mengorganize semuanya gitu ya. Sering kehilangan barang, melamun, ceroboh gitu ya. Ini ada beberapa perilaku-perilaku yang tampak seperti ini. Jadi pada kasus-kasus anak dengan kesulitan belajar ya, muncul perilakunya kan seperti ini gitu. Tapi apakah anak-anak dengan kondisi kesulitan belajar itu dikatakan sebagai anak yang secara kemampuan intelektual kurang? Itu sebenarnya tidak. Nah, ini ya.
Jadi memang kalau kita melihat nilai pelajaran yang naik turun gitu ya, kita bisa melihat apalagi pada beberapa mata pelajaran dia nggak paham sama sekali terhadap bacaan dan lain sebagainya. Nah, ini apakah ini juga dikatakan sebagai anak ini bodoh lah? Tidak juga gitu ya. Kita harus benar-benar melihat sebenarnya apa. Jadi memang kalau kita menggunakan istilah dari learning difficulties atau kesulitan belajar yang sifatnya spesifik seperti ini, itu memang kita harus sangat berhati-hati, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa istilahnya memukul rata bahwa anak yang tidak mampu itu selalu bodoh begitu ya. Dalam tanda kutip bodoh, tidak bisa ini secara IQ lemah begitu ya. Nah, hati-hati sekali karena memang ketika melakukan penegakan diagnosa pun ini pada teman-teman sejawat begitu ya terkait dengan menegakkan diagnosa sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar itu kita harus sangat berhati-hati karena memang kita harus bisa melihat permasalahannya di mana gitu ya. Perilakunya mungkin akan tampak sama seperti ini. Tetapi apakah akarnya adalah dari kesulitan belajar atau tidak? Nah, ini benar-benar kita perlu cari secara detail. Kita nggak mungkin bisa assess anak dengan kesulitan belajar khusus seperti ini itu hanya dengan satu kali pertemuan. Itu jelas nggak mungkin gitu. Karena secara istilahnya kita perlu melakukan observasi lebih jauh, melakukan banyak hal gitu ya. Bahkan mungkin bisa melakukan wawancara dengan guru juga ketika memang kita butuh gitu ya. Karena ya ini tadi, memang tampak perilakunya akan sama tetapi akarnya mungkin berbeda gitu. Ya, term-term yang sering kita gunakan learning difficulties, learning disabilities itulah. Kalau saya baca dari ketentuannya WHO, learning disabilities itu lebih mengarah pada anak-anak yang secara IQ memang kurang begitu ya. Tapi kalau learning difficulties itu lebih ke arah memang ada area belajar tertentu yang sulit untuk dipahami oleh anak itu, ya. Ya, kalau untuk rekan-rekan psikolog mungkin akan lebih gampang ketika mencari di DSM itu learning disorder gitu. Nah, itu akan sangat ini ya, spesifik pada permasalahan tertentu. Tetapi kalau term yang umum yang kita harus tahu juga gitu ya. Jangan sampai kita juga salah mendefinisikan termnya. Term itu apa ya? Sebutan spesifiknya gitu ya, intinya begitu. Oke, itu. Jadi, nah ini adalah hal-hal yang tampak begitu ya. Nah, kalau kita melihat, hati-hati sekali Bapak Ibu untuk bisa melihat apakah itu kesulitan belajar atau tidak gitu ya. Nah, ini kita perlu melihat bahwa kesulitan belajar itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang gitu ya, entah itu anak, remaja, orang dewasa yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran yang spesifik. Jadi ada area-area spesifik yang mungkin mereka mengalami kesulitan. Jadi bukan semuanya. Kalau semuanya itu kita bisa mengistilahkan dengan global delay ya. Jadi delay yang keseluruhan itu. Tapi kalau anak-anak yang di learning difficulties ini memang mereka akan spesifik pada satu area tertentu yang mereka mengalami kesulitan gitu ya. Kalau di beberapa tahun yang lalu pada saat saya menyelesaikan tesis saya gitu ya, termnya itu masih learning disability learning disabilities, tapi sekarang perkembangannya sudah mulai berbeda lagi gitu. Oke, nah sebenarnya kalau kita melihat dari kesulitan belajar itu, sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak ini? Kenapa kok anak ini sudah diajari berkali-kali, tapi juga masih belum bisa, gitu ya? Nah, saya nggak tahu tadi apakah Kak Putri sudah men-sharingkan terkait dengan video yang saya ini berikan? Belum. Oh belum, oke ya nanti bisa dilihat ya. Yeah. Memang videonya dalam bentuk bahasa Inggris begitu ya, tapi itu bisa membantu kita menggambarkan betapa sulitnya untuk bisa mengajarkan sesuatu pada anak-anak. Misalnya ketika kita meminta mereka membaca mengenai satu kata appropriate, itu suatu kata yang sulit untuk bisa
dibaca oleh anak-anak seperti ini karena ada beberapa pengulangan bunyi, kemudian blend sound gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga akhirnya menjadi sulit. Karena apa? Apakah anak-anak dengan kondisi seperti ini tidak mau membaca? Tidak. Sebenarnya permasalahan di anak ini lebih pada kemampuan neurologis yang berkaitan dengan cara berpikir di sini. Ya, jadi memang kita tidak bisa mengatakan bahwa anak ini males, nggak mau belajar, nggak ada motivasi, gitu ya. Tapi kondisi anak-anak dengan kesulitan belajar ini memang mengalami ketidakmampuan neurologis, gitu ya. Jadi mau kita paksa sekuat apapun, ketika itu memang anak ini mengalami kesulitan belajar dan kelemahan di area neurologisnya, ya sulit begitu ya. Jadi memang jangan melabel anak-anak dengan kondisi seperti ini dengan malas lah. Nah, ini menjadi masalah yang lain gitu ya. Intinya adalah anak dengan kesulitan belajar, mereka mengalami ketidakmampuan neurologis, jadi bukan karena anak ini malas gitu ya. Berdampak pada kemampuan seorang untuk menerima. Ketika kita belajar, kita akan berusaha untuk menerima semua informasi. Kemudian diproses, disimpan. Ya, ketika misalnya anak belajar tentang satu masalah misalnya tentang fotosintesa, maka mereka akan memasukkan itu ke dalam folder-folder ingatan mereka di sini di dalam satu bentuk folder begitu ya. Intinya gampangnya begitu. Nah, kemudian ketika dia tidak mampu memasukkan saja sudah tidak mampu, apalagi dia bisa menyimpan dengan benar. Kemudian ketika ulangan, apa yang terjadi? Mengambil informasi yang pernah dipelajari. Jelas. Masuknya aja sudah salah gitu ya. Masuknya aja sudah sulit. Bagaimana dia bisa mengambil informasi yang ada di folder kepalanya ini gitu kan. Nah, ini menjadi sulit untuk bisa melakukan proses pembelajaran secara tepat begitu. Jadi memang bukan karena anak ini malas, bukan karena masalah motivasi, tetapi masalahnya adalah ketidakmampuan neurologis. Jadi apakah ini bisa diatasi? Sebenarnya mereka punya cara yang berbeda dalam melakukan proses belajar. Nah, itu mungkin next time lah kita bisa bicara tentang bagaimana cara untuk bisa mengoptimalisasi dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin kita akan lebih spesifik dulu aja ke pemahaman terkait dengan kesulitan belajar. Karena kesulitan belajar ini agak sulit untuk diidentifikasi secara cepat gitu ya. Jadi memang harus melalui proses panjang juga. Oke. Nah, kemudian ini adalah pengertian kesulitan belajar. Kak Putri nanti minta tolong kalau waktunya sudah habis ini ya, entah itu 10 menit, 15 menit gitu. Kalau enggak saya akan terus gitu ya. Gak apa-apa Bu, biar tambahan waktunya banyak. Aduh. Oke. Soalnya sesinya enak. Iya, ini semangatnya pokoknya berbagi ya. Jadi saya berharap karena ini kan juga istilahnya mungkin secara buku begitu ya, literatur begini, literaturnya begini, tapi ya nanti bagaimana prosesnya itu kan nanti bisa didiskusikan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa ciri kesulitan belajar secara umum kalau Bapak Ibu melihat di sini ya. Perbedaan antara kemampuan IQ dengan hasil belajar gitu ya. Nah, kalau begitu, anak-anak dengan kesulitan belajar itu perlu identifikasi dari seorang psikolog. Karena yang bisa melakukan tes IQ itu adalah psikolog juga, gitu kan? Nah, ini jadi memang ketika Bapak Ibu merasa bahwa putra-putri saya ini kok susah banget ya diajari, berkali-kali juga nggak mampu. Jikalau teman-temannya yang lain sudah bisa kok, anak saya nggak bisa ya gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perlu aware dengan ini. Jadi jangan mengabaikan gitu ya. Nah, ini mungkin saya kayaknya perlu untuk Bapak Ibu juga bisa menyadari benar bahwa ada perbedaan kemampuan IQ dengan hasil belajar. IQ-nya mungkin rata-rata atau ke atas bahkan gitu ya. Loh sudah saya teskan Bu, anak saya ini
IQ-nya bagus loh, gitu ya. Kemudian hasil belajarnya gimana? Loh hasil belajarnya loh Bu, ini nilainya do re mi gini kan. Nah ini kan kalau sudah seperti ini gimana gitu kan. Padahal lo jelas-jelas IQ-nya bagus gitu kan. Kalau IQ bagus rata-rata berarti kan kemampuan dia setara dengan anak-anak pada umumnya kan gitu. Nah ini yang kita juga perlu tahu gitu ya. Nah bahkan untuk bisa mendiagnosa anak ini mengalami sulit belajar itu minimal IQ-nya rata-rata. Jadi kalau di bawah rata-rata ya itu nanti akan masuk pada learning disabilities, bukan learning difficulties. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Nah, ini. Nah, permasalahan yang bersifat tersamarkan. Nah, ini mungkin juga akan ada muncul masalah-masalah yang lain. Karena ya itu tadi ada beberapa label yang muncul dan lain sebagainya. Ini apa istilahnya mungkin yang menyertai kondisi ini itu ada begitu ya. Oke, kita cepat saja karena kalau enggak saya akan terus ngomong. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar gitu ya. Secara fisiologis ada neurological, genetik, prenatal, postnatal, biochemical factor dan banyak lagi secara fisiologis ya. Karena jelas bahwa tadi ketika kita melihat bahwa karakteristik kesulitan belajar adalah neurologi ya ini. Salah satunya memang ini gitu ya. Nah, apakah genetik faktor juga menjadi penyebab begitu ya? Ada juga yang begitu ya. Memang karena ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ketika ada siswa dengan kesulitan belajar yang spesifik gitu, kemudian ketika seorang psikolog melakukan assessment itu biasanya akan bertanya, ada nggak kondisi yang serupa dengan ini? Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, dulu papanya juga begitu. Nah, ini. Jadi kan ada satu kondisi yang sifatnya mungkin menurun gitu, genetik gitu ya. Kemudian perkembangan, ada keterlambatan perkembangan dari sisi kognitif ya. Jadi bukan global delay secara umum gitu ya. Kemudian dari sisi pendidikan ya, ini juga menjadi faktor. Lingkungan, nutrisi, kesehatan, stimulasi, ini juga menjadi faktor penyebab kesulitan belajar secara umum. Tetapi ketika kita berbicara mengenai neurologi, berarti faktor utamanya di mana? Di sini. Ada yang di syaraf gitu ya. Yang mungkin memang perlu pembelajaran khusus gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa karakteristik utama gitu ya ketika kita berbicara. Jadi jelas dalam perolehan dan menggunakan dalam mendengarkan. Ini terutama bahasa ya. Sulit mereka untuk bisa memahami ya. Kemudian apakah ada karakteristik yang lain? Jelas berbicaranya terganggu, membacanya terganggu, menulisnya terganggu gitu ya. Nah, kalau kita melihat anak-anak dengan kesulitan belajar khusus spesifik yang entah itu disleksia, diskalkulia dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya mereka akan kesulitan untuk bisa menyebutkan kata dengan tepat gitu ya. Jadi misalnya pesawat menjadi sepawat gitu. Itu bisa saja gitu. Terus kemudian apalagi? Jadi kalimat-kalimat yang diutarakan pun juga akan apa ya? Kita sulit untuk bisa memahami itu. Nah, ini secara teori begini gitu ya. Karakteristik utamanya dalam sisi perolehan dan penggunaan dalam mendengarkan terutama dari sisi bahasa gitu. Nah, ini menjadi karakteristik khas pada anak-anak dengan kondisi ini. Oke. Nah, kalau begitu kita melihat tadi ada beberapa berbicara, membaca, menulis, spesifik munculnya perilaku akan seperti ini, ya. ADHD tergolong dalam learning difficulties ya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat memang ADHD dimasukkan di sini, kemudian ada yang reading disabilities, writing, arithmetic disabilities, yang kita kenal dengan sebutan disleksia, diskalkulia, disgrafia gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kesulitan belajar, ini kalau kita melihat bukan apa istilahnya mungkin kalau kita golongkan itu di dalam kebutuhan khusus, mereka masuk di dalam kondisi anak berkebutuhan khusus juga. Tetapi yang levelnya
moderate, yang di tengah itu ya. Nah, karena memang mereka ini levelnya di tengah, inilah yang membuat menjadi semakin sulit. Karena sebenarnya ketika dituntut mereka bisa, ya toh, tetapi tidak semudah anak-anak pada umumnya gitu, dan akhirnya menjadi apa? Tidak teridentifikasi gitu ya. Nah, ini menjadi sulit. Masa baca gitu aja nggak bisa sih? Masa menulis gitu aja nggak bisa sih? Ada satu film favorit saya untuk bisa benar-benar memahami dari perspektif anak dengan kesulitan belajar. Mungkin Bapak Ibu juga kalau concern di area-area ini, ada satu film India gitu ya. Itu menarik sekali. Judulnya itu apa kalau nggak salah? Tare Zaman Paar kalau nggak salah. Kalau nggak salah menyebut spellingnya begitu ya. Itu benar-benar menceritakan bagaimana seorang anak struggle-nya gitu ya, kesulitan dia menghadapi tugas akademik, belum lagi kondisi-kondisi sosial yang lain, label-label yang muncul pada anak ini. Nah, ini loh. Jadi memang akan sangat berat ya, maksudnya pada anak-anak seperti ini, karena mereka kalau dibilang benar-benar kebutuhan khusus ya, ketika dibandingkan dengan anak-anak yang retardasi mental itu kan tingkat keparahannya lebih parah begitu ya. Tetapi anak-anak seperti ini yang istilahnya mungkin in the middle gitu ya, tengah-tengah gitu ya. Ini mereka juga sulit juga gitu loh untuk bisa teridentifikasi akhirnya. Gitu ya. Dan banyak juga anak-anak dengan kesulitan belajar itu akhirnya tidak bisa berkembang secara optimal karena tidak teridentifikasi. Dan kemudian muncullah label-label yang lain. Seperti ini. Ya, motivasi yang rendah karena apa? Selalu gagal. Ya, motivasi yang rendah, kemudian harga diri yang rendah, efikasi diri yang rendah. Apa sih harga diri yang rendah itu? Ya berarti kan kemampuan dia merasa bahwa dia tidak mampu. Oh ya aku enggak bisa. Oh ya aku enggak bisa, gitu ya. Kemudian efikasi apa? Kemampuan untuk merasa bahwa aku mampu melakukan sesuatu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini apa? Karena dia merasa selalu dihadapkan dengan kegagalan. Baca aja nggak bisa, ya. Apalagi waktu. Coba disebutkan hari Senin, Selasa, Rabu. Habis itu apa? Sesudah Rabu apa? Sebelum Rabu apa? Wah, ya pusing anak-anak seperti ini. Jelas, kondisi-kondisi seperti itu akan sangat sulit gitu ya. Nah, bayangkan kalau untuk hal-hal seperti itu, sesederhana itu saja, mereka masih kesulitan untuk bisa achieve gitu ya. Apalagi ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin lebih kompleks. Begitu masuk di grade kelas 1 SD, gitu ya. Oke, kelas 1 SD masih apa? Masih membaca, menghafal. Oke lah. Masuk di kelas 3? Nah, ini. Sudah mulai lebih kompleks lagi. Baca aja nggak paham, apalagi disuruh memahami. Kan begitu. Nah, ini loh. Ini menjadi hal-hal yang sulit dan akhirnya dampaknya apa gitu ya. Nah, dampaknya akan seperti ini gitu. Ketika anak tidak mampu untuk melakukan tugasnya ya ini. Anak itu kan akan sangat senang ya ketika, oh aku sudah berhasil. Kemudian ditunjukkan ke orang tuanya. Kemudian apa yang terjadi? Orang tua memberi pujian, wah pinter ya. Besoknya apa? Ma, aku bisa loh bikin ini. Gitu kan? Nah, ketika proses ma aku bisa ini tidak pernah terjadi, maka apa yang terjadi? Ya sudah, memang aku tidak bisa. Gitu ya. Kemudian, karena memang bagaimana mereka memproses informasi-informasi yang ada itu masih lemah, akhirnya kemampuan metakognisinya juga menjadi lemah. Gitu ya. Kemampuan metakognisi itu apa? Kemampuan untuk bisa menggabungkan informasi-informasi yang ada menjadi satu kesatuan utuh gitu. Nah, ini jelas anak-anak dengan kondisi seperti ini akan susah. Ya. Oke. Nah, ini adalah kondisi-kondisi terkait dengan kesulitan belajar yang memang spesifik begitu ya. Oke. Nah, ini ketika kita mau menegakkan diagnosa buat rekan-rekan
apa istilahnya mungkin psikolog begitu ya, bukan dikatakan kesulitan belajar gitu ya, ketika kondisi itu disertai apa ada kondisi retardasi mental. Secara IQ tadi kan kriterianya harus rata-rata atau ke atas gitu ya. Kemudian ada gangguan emosi, gangguan pendengaran atau visual, itu jelas tidak bisa dikatakan bahwa anak ini mengalami kesulitan belajar gitu ya. Selain itu juga lingkungan sosial atau ekonomi. Saya pernah mendapatkan satu kasus begitu ya. Satu anak dengan usianya waktu itu sudah kelas 3 SD, gurunya juga mengatakan bahwa sampai sekarang ini loh anak ini tidak bisa membaca, gitu kan? Nah, saya nggak bisa buru-buru mengatakan anak ini mengalami kesulitan belajar. Ketika saya melakukan ini, melakukan apa? Identifikasi terhadap permasalahan yang ada, begitu ya. Saya cari data mengenai anak ini. Ternyata apa yang terjadi? Anak ini adalah anak yang berasal dari lingkungan ekonomi lemah, gitu ya. Mereka anak ini tinggal dengan ibu dan ketiga adiknya hanya di ini kalau Bapak Ibu tahu itu biasanya kalau orang-orang penjual itu kan mereka punya gerobaknya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu mereka tinggal di gerobak itu bersama dengan saudara-saudaranya yang lain dan ayah ibunya, berarti kan kalau dia 4 bersaudara, kemudian ayah dan ibu, berarti satu gerobak itu isinya 6 gitu ya. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana proses belajar yang terjadi gitu ya. Bahkan saya juga nggak tahu gimana cara ngajari orang tuanya gitu. Kemudian waktu yang dihabiskan oleh anak ini lebih banyak di sekolah, bermain di lapangan. Nah, kan jelas proses belajarnya pun juga tidak appropriate gitu ya, tepat gitu ya. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang yang buta huruf itu juga mengalami kesulitan belajar. Tidak juga gitu ya. Karena apa? Karena ada proses latihan yang belum tepat. Sama kondisinya dengan anak yang kelas 3 SD ini gitu. Nah, sebenarnya apakah kesulitan belajar itu bisa diidentifikasi kapan sih sebenarnya? Kalau menurut DSM-5 ya, kita akan melihat bahwa kesulitan belajar itu benar-benar akan sangat terasa ketika anak ini sudah masuk di jenjang-jenjang sekolah formal. Nah ini, karena tuntutannya menjadi semakin tinggi, gitu. Jadi karena tuntutannya tinggi, akhirnya mulai kelihatanlah bahwa anak ini memang ada kesulitan belajar yang khusus, gitu. Ya, oke. Kemudian tidak bisa juga dikatakan memiliki kesulitan belajar ketika memiliki lebih dari satu permasalahan pada anak tersebut. Jadi misalnya anak dengan kondisi autisme, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini anak ini mengalami kesulitan belajar yang dikategorikan di learning difficulties. Gitu. Jadi buat orang tua, ya nanti sesudah ini kita akan memfasilitasi yang untuk orang tua ya. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin psikolog yang cukup sering berhadapan dengan klien. Nah ini bisa menjadi satu acuan untuk bisa menegakkan diagnosa. Jadi orang tua pun juga sebenarnya perlu belajar dan ini ya apa istilahnya mungkin bisa berdiskusi dengan psikolognya ketika anaknya mengalami kesulitan belajar tertentu. Jadi jangan bersifat pasif. Jadi ini pun juga menjadi hal-hal yang bisa dikatakan sebagai pengetahuan gitu ya untuk bisa berdiskusi dengan psikolognya gitu. Oke. Nah, sesudah ini akan mungkin akan cukup menjawab kebutuhan orang tua. Lah, kalau saya jadi orang tua, Bu, kira-kira saya apa yang harus saya lakukan gitu kan? Karena ada beberapa orang tua yang muncul yang ada di dalam ini listnya hari ini. Maka saya berusaha untuk memfasilitasi ini juga. Apa sih Bu yang perlu saya lakukan? Karena apa? Anak itu tidak akan jalan sendiri ke psikolog gitu. Yang akan bisa memberikan bantuan itu adalah orang tua. Kuncinya memang di orang tua kalau kita berbicara mengenai anak dengan perkembangannya gitu ya. Nah, ketika orang tua aware terhadap permasalahan yang muncul pada anak, maka
semakin cepat pula akan tertangani kondisi anak. Intinya begitu. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa ini ya, ciri-ciri intinya gitu ya. Jadi kalau anak saya sudah begini, maka apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa sign dan simptom gitu ya. Nah, mengalami kesulitan untuk melafalkan kata gitu ya. Misalnya dengan yaitu tadi pesawat menjadi sepawat gitu ya. Loh kok kebalik-balik ya anak ini kalau ngomong gitu ya. Ma aku tadi kapan kemarin itu, lah itu kan jelas nggak mungkin salah kan? Salah dalam melafalkan satu kalimat dengan susunan yang tepat gitu. Anak-anak seperti ini pasti kita perlu assess lebih jauh gitu ya. Kemudian kesulitan menemukan kata yang tepat. Jadi anak ini sering mengalami kesulitan untuk bisa menceritakan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita perlu aware, Bapak Ibu. Kesulitan untuk mengikuti ritme, rhyming. Jadi kalau rhyming itu kalau di di TK itu biasanya kan ada ya ke pembelajaran rhyming itu ya. Kalau syair itu loh yang gajah binatang yang amat besar, gitu kan? Biasanya gitu ya, rhyming. Jelas kalau itu sudah sulit untuk dia. Kemudian mengikuti ritme, nah ini menjadi sulit juga, gitu ya. Kesulitan untuk melakukan pembelajaran alfabet, angka, warna, bentuk, hari dalam 1 minggu, gitu ya. Nah ini menjadi sulit buat mereka untuk mengikuti, gitu. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin apa yang diterima diproses di sini tidak tepat gitu ya. Nah, ini menjadi sulit ya. Kemudian kesulitan untuk mengikuti arah. Belok kiri, belok kanan. Nah, ini. Saya pun juga sebenarnya. Saya tuh jadi berpikir setelah melihat checklistnya ini jangan-jangan saya juga mengalami kesulitan belajar khusus gitu ya. Karena buat saya kiri kanan itu susah sekali. Jadi kalau buat saya akan ngomong dulu misalnya, ini belok kiri apa belok kanan? Tangan saya begini dulu. Baru nanti, oh ini kanan gitu. Ini kiri gitu ya. Nah, itu menjadi sulit gitu ya. Nah, contoh perilaku yang muncul lagi biasanya sering kebalik antara sandal kiri kanan itu ya. Nah, ini pakai sandal terus kebalik. Nah, ini sebenarnya clue-clue yang sudah mulai dimunculkan anak gitu ya. Pada masa preschool. Kita ngajari anak kan pakai sandal kiri kanan itu kan preschool ya, bukan SD ya. Mestinya sih sudah. Nah, ini sandal sering kebalik, kiri kanan sulit gitu ya. Bahkan dulu orang tua saya ketika ngajari kiri kanan, maka saya pakai sendok. Kalau sendok di mana? Baru saya ngerti kalau ini kanan, gitu kan? Jadi memang ya enggak tahu, itu dari kecil saya juga. Mungkin saya begitu juga jangan-jangan gitu kan. Lateralisasinya, Bu. Benar. Jadi agak menjiwai gitu ya karena mengalami. Oke. Nah, ini mengikuti pembiasaan secara rutinitas gitu ya. Kalau di SD itu biasanya di TK, sorry. Di TK itu biasanya kan ada rutinitas ya. Habis ini ngapain? Habis ini kita makan, habis ini kita dance and movement misalnya begitu. Nah, step-step itu sulit untuk diingat oleh anak-anak. Karena apa? Karena sebenarnya mereka juga tidak paham sequence. Jadi sequencing itu lebih ke arah yang itu loh. Kalau di TK itu lingkaran, coba diurutkan lingkaran yang kecil sampai ke lingkaran yang besar. Nah, ini sulit buat anak-anak seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah ada laporan dari guru, perilaku putra-putri kita seperti itu, maka orang tua sebaiknya aware terhadap kondisi anak. Jadi jangan melabel bahwa kamu tuh memang gitu ya. Jadi yang memangnya itu dibuang ya. Jadi bantu anak untuk bisa keluar dari situasinya, bukan melakukan labeling ya. Oke. Kesulitan untuk mengontrol krayon, pensil warna, gunting dan gunting atau mewarna mengikuti garis. Kalau anak-anak TK pelajarannya kan gitu ya. Menggunting, mewarna gitu ya. Begitu
sampai di pinggir garisnya itu dia menjadi kesulitan untuk bisa mengikuti ini bentuk garis itu ya. Dan akhirnya apa? Keluar garis. Nah, fine motornya tidak berkembang dengan baik. Motorik Motorik halus. halus, motorik halusnya tidak berkembang dengan baik sehingga ketika pegang gunting pun garisnya di mana, dia guntingnya di mana, ya. Jadi kalau misalnya dia gunting kars gitu ya, mungkin saja rodanya hilang kepotong karena dia tidak paham bahwa itu adalah bagian dari ini ya, satu kesatuan gambar karsnya itu. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Kesulitan untuk mengancingkan baju karena apa? Motorik halusnya ini juga tidak berkembang dengan optimal biasanya. Nah, ini sudah menjadi salah satu ciri-ciri yang bisa kita istilahnya mungkin ini anakku kok gini ya gitu ya. Sebagai orang tua kan kadang juga kita perlu membandingkan, loh, anak yang lain sudah bisa, anak saya kok belum gitu kan. Apa yang terjadi pada anak saya gitu. Nah, ini menjadi istilahnya mungkin perlu kita waspadai juga. Kesulitan untuk mengancingkan baju, red threading. Red threading tahu ya? Paham Bu Apa ya kalau kalau di sleting. baju itu Selerekan itu Bu ya. Selerekan ya. Apalah itu ya mungkin. Ya itu red threading itu ya. Iya. Kemudian kancing jetat. Saya tadi itu sulit untuk menemukan kancing yang dijepret itu loh. Ketup tahu ya? Bu, kancing ketup. Oh ya itu ya. Jadi ya itulah bahasa Indonesianya. Saya anaknya Jadi, penjahit Bu, jadi apa? Oh gitu ya. Jadi tahu. Oke. Oke. Jadi untuk bisa mengaitkan dan memberikan tekanan pada kancing itu pun sulit. Apalagi untuk mengikat sepatu. Karena mengikat sepatu itu sebenarnya stepnya panjang. Ya kan? Kalau Bapak Ibu amati sebenarnya mengikat sepatu itu tidak sesederhana itu. Tetapi pada beberapa orang tua, saya tidak menyalahkan sih sebenarnya orang tua. Tapi intinya adalah orang tua itu kadang cari praktisnya gitu ya. Pakai sepatu yang pakai velcro. Jadi tidak perlu ngajari. Ya anakku sulit memang mengikat sepatu. Jadi pakai velcro aja biar gampang, biar cepat gitu ya. Tapi justru malah di situ kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya anak ini ada masalah apa gitu. Ya. Jadi ini adalah beberapa tanda-tanda yang bisa kita mungkin waspadai lah intinya ketika anak kita mengalami kesulitan seperti ini kok nggak bisa ya, bahkan sudah sampai kelas 1 SD pun juga dia mengalami kesulitan ya untuk bisa gunting, kemudian mewarna kayak gitu. Nah, ini permasalahan yang utama yang paling sering itu biasanya ada di fine motornya, jadi motorik halusnya. Sulit untuk bisa melakukan aktivitas dengan motorik halus. Padahal motorik halus ini kunci, ya. Kalau berdasarkan beberapa penelitian ini untuk anak normal pun gitu ya, ternyata permasalahan pada motorik halus itu bisa menurunkan istilahnya harga diri pada anak karena anak akan merasa tulisannya kok nggak optimal, tulisannya kok jelek, apalagi kalau gurunya sampai ngomong di depan kelas nggak bisa menulis dengan baik. Nah itu seringkali istilahnya mungkin fine motor itu masalahnya akan di sana. Motorik halus itu akan masalahnya di sana. Oke, kemudian ini ada beberapa untuk grade K4 ya. Ini saya ambil di salah satu ini untuk mengidentifikasi secara cepat saja begitu ya dan kemudian ketika memang ada masalah ya harus segera dicari bantuan. Nah, ini kesulitan untuk belajar menghubungkan antara huruf dengan bunyi ya. Kesulitan untuk menghubungkan bunyi dengan menghasilkan kata tertentu. Nah, ini ya. Biasanya apa ya? Kalau misalnya anak diminta untuk membaca psikologi gitu ya, itu kan akan ada yang blank, P-nya tidak terbaca. Nah ini pada beberapa orang memang mengalami kesulitan, terutama anak-anak yang kondisinya seperti ini, mereka kan sulit untuk bisa membaca kayak misalnya menggabungkan, G-nya 2.
gitu ya. Nah ini, anak-anak seperti ini biasanya akan kesulitan di mengenali B dan D, P dan Q, kemudian V dan W. Itu biasanya kesulitan-kesulitan yang umum terjadi pada anak-anak ini. Ya. Kemudian kebingungan menemukan pikiran utama ketika membaca. Nah ini. Jadi saya seringkali meminta mereka untuk membaca ketika melakukan assessment begitu ya. Saya meminta mereka untuk membaca, ini tadi ceritanya apa? Terus dia bingung dan diam. Nggak bisa bercerita. Intinya apa itu mereka nggak paham. Jadi mereka mungkin sudah bisa membaca dengan ini ya, dengan cukup lancar. Saya mengatakan cukup lancar, tetapi mereka benarnya tidak paham apa yang dibaca, gitu ya. Oke. Secara konsisten melakukan kesalahan dalam melakukan tugas, mengeja, dan salah dalam membaca. Kesulitan untuk memahami konsep dasar matematika. Nah ini. Wah, cuma konsep dasar matematika tuh apa toh dampaknya gitu. Wah, dampaknya nanti ke depan besar sekali begitu ya. Jadi mulai dari anak tidak memahami konsep penjumlahan, pengurangan. Ketika lemah di situ, konsep perkalian jelas, pasti mereka juga akan kesulitan. Belum lagi konsep keruangan. Ya. Biasanya kalau anak-anak mulai masuk SD itu kan panjang berapa, lebar berapa, maka akan muncul ya. Ini jelas pasti akan lewat semua mereka. Ya. Oke. Kemudian konsep waktu, mengingat sequence, urutan yang tadi saya katakan itu tadi. Konsep waktu jelas tidak mungkin mereka untuk anak-anak yang apalagi kalau yang di kalkulia gitu ya. Konsep waktu itu bagian dari konsep matematika dasar yang perlu dipahami oleh anak. Kemarin, tadi, besok pagi. Nah, ini adalah konsep waktu. Buat anak-anak seperti ini biasanya akan sulit. Ya, lamban dalam melakukan pembelajaran terhadap hal-hal baru ya, karena memang kemampuan adaptasi mereka akan lama sehingga ketika ada hal-hal baru dia butuh waktu untuk memproses ini semuanya dan melakukan suatu pembiasaan. Ingat tadi karena di salah satu simptomnya yang ada di preschool itu adalah mereka kesulitan untuk learning routine, jadi pembiasaan dalam pembelajaran. Nah itu kan berkaitan dengan waktu dan pembiasaan suatu hal yang baru. Nah ini menjadi sulit buat mereka juga, gitu ya. Apalagi ketika masuk dalam sequence ini, gitu ya, pada grade yang ini, gitu. Nah ketika Bapak Ibu menemukan ada beberapa kondisi yang muncul pada putra putrinya, gitu ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah mencari bantuan profesional yang bisa membantu kita untuk bisa mengetahui kondisi anak kita. Jangan sampai kita juga akhirnya memberikan label-label sehingga membuat anak ini juga tidak percaya diri dalam mengerjakan tugas, kemudian merasa minder, tidak termotivasi, gitu ya. Nah, permasalahan yang paling sering pada anak-anak dengan kesulitan belajar seperti ini biasanya adalah masalah motivasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa tidak pernah mengalami pengalaman berhasil. Nah ini loh, kan kasihan juga ya. Kok aku baca aja nggak bisa ketika temanku bisa. Nah ketika seperti itu kan perlu disupport ya Bapak Ibu ya, bukan semakin di label menjadi semakin negatif gitu ya. Nah ini waktu saya kurang berapa lama? Kak, kurang berapa lama? Gimana? Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut aja. Masih 10 menit kan ya? Terus setelah itu Mbak. Iya, masih ada 10 menit habis itu bertanya jawab. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi bahwa untuk bisa membantu anak-anak dengan kondisi seperti ini mengembangkan potensinya, maka ya ketika kita merasa memiliki keterbatasan sebagai orang tua, maka kita perlu mencari bantuan ke psikolog gitu ya untuk bisa memahami kondisi anak dan
bisa tahu bagaimana cara mengoptimalkan anak ini dalam belajarnya. Karena kalau kita melihat sebenarnya tugas perkembangan pada anak-anak usia SD, biasanya nilai akademik ini menjadi salah satu tolak ukur untuk membangun harga diri yang positif sebenarnya. Jadi biasanya kalau nilai-nilainya bagus, maka mereka juga akan bangga terhadap dirinya sendiri, dan itu menjadi pijakan yang oke ketika anak-anak nanti masuk di jenjang-jenjang selanjutnya di SD, di SMP, di SMA begitu ya. Nah, itu akan orang tua nggak akan sengsara lagi untuk mendorong anaknya mengembangkan motivasinya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti pada satu titik mendapatkan jawaban bahwa oh iya memang kondisi putra-putri Bapak Ibu mengalami kesulitan belajar gitu ya. Nah, saya memahami benar bahwa kita sebagai orang tua itu kan punya kebutuhan untuk kita berharap anak kita juga anak yang sempurna lah, yang pintar gitu ya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini, seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya? Saya berharap orang tua bisa melakukan menerima apapun kondisi anak, sehingga kemampuan mereka juga akan lebih berkembang optimal gitu. Kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, mungkin beberapa tokoh-tokoh dunia yang bisa mengembangkan potensinya secara optimal dan mereka memang mengalami kondisi LD gitu ya. Mungkin Kak Dimas dan Kak Putri bisa menambahkan salah satu tokoh yang cukup terkenal dan saat ini juga kita nikmati karya-karyanya adalah Walt Disney, kalau Bapak Ibu tahu. Luar biasa ya. Walt Disney dengan keterbatasannya seperti itu, maka karena dia mengalami kesulitan untuk membaca, menulis, kemudian untuk mengenali bahasa, maka yang dia lakukan adalah dengan gambar. Ternyata gambar itu menjadi luar biasa berkembang. Jadi memang jangan mungkin orang tua juga jangan berkecil hati ketika mendapatkan label bahwa oh anak saya mengalami kesulitan belajar tertentu begitu ya. Jangan kecil hati dulu, karena saya yakin putra-putri Bapak Ibu akan berkembang optimal ketika kita membantu. Kita sebagai orang tua membantu mengoptimalkan potensinya. Sama seperti ketika Walt Disney mengembangkan kemampuan-kemampuannya itu, saya yakin juga peran dari lingkungan akan sangat besar gitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi tokoh yang luar biasa besar gitu. Oke, nah ini adalah beberapa checklist yang bisa kita lakukan terhadap putra-putri kita ketika kita mengetahui bahwa ada kondisi khusus, ya sebaiknya mungkin kita segera mencari bantuan, intinya begitu. Oke, nah ini saya berharap, ini saya ambil dari sini, nah ya sebenarnya akan sangat berkembang saat ini begitu ya. Untuk kedepannya nanti saya berharap kalau misalnya Bapak Ibu atau kita psikolog begitu ya sama-sama terus mengembangkan ilmu ini sehingga anak-anak dengan kondisi yang tengah-tengah ini bisa menjadi pribadi yang berkembang optimal, bukan lagi pribadi yang hidup dengan label-label tertentu gitu ya. Oke. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ketika ada pertanyaan terkait dengan ini, bisa saya kembalikan ke Kak Putri, silahkan. Ini saya juga. Kalau enggak nanti saya terus ngomong. Sudah ya, jadi penjelasannya sampai ke limu C loh. Sebenarnya gini, ini mau mulai sesi tanya jawab ya. Mungkin dari para peserta bisa, kalau mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, nanti bisa kita bacakan. Nah, selagi nunggu nih, mungkin dari peserta yang mau bertanya, saya mau bertanya loh. Oh, oke. Silahkan. Ini saya stop share ya. Boleh. Kenapa? Ya, ini saya stop share. Okay. Nah, tadi kan salah satunya supaya mensupport anak ini untuk menjadi nggak di level moderate,
sebagai orang tua kan kita harus menerima kemampuan anak untuk mendorong potensi anak menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kita tahu dong stereotip pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Anak baru dikatakan pinter kalau dia pinter matematika, bener nggak? Benar-benar ukurannya memang nilai. Ukurannya itu sangat basic sekali. Kita nggak paham deh ukuran-ukuran apa yang kita bisa pertimbangkan untuk mengkategorikan anak ini sebagai level pandai dan tidak pandai itu seperti apa. Nah, gimana sih caranya untuk bisa menghilangkan stereotip ini? Maksudnya kita semua harus sama-sama belajar mulai dari sekarang. Karena lingkungan juga akan mendukung potensi dari anak yang level moderate ini sendiri gitu loh. Iya kan? Ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan stereotip itu gimana gitu loh. Ya mungkin agak melenceng, tapi kita perlu gitu. Ya, memang kalau kita berbicara mengenai apa istilahnya mungkin standar pendidikan kita gitu ya. Standar utama ketika anak ini dikatakan pandai adalah ketika nilainya bagus gitu ya. Nah, sedangkan kita juga tidak melihat dari sisi-sisi yang lain gitu. Biasanya ketika saya ada, ini istilahnya kan kita dibenturkan dengan sistem ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau kita harus ikut sistem gitu kan. Nah, yang bisa saya katakan biasanya kalau ke orang tua, saya selalu mengatakan ya memang sistem tidak bisa dengan mudahnya diubah gitu ya. Ketika anak apa istilahnya mungkin dari hasil tes, kemudian dari hasil ini apa wawancara begitu, ketika anaknya tidak bermasalah secara akademik ya monggo dipush secara akademik gitu ya. Tetapi ketika anak ini memang mengalami kondisi khusus atau kesulitan yang ini ya tertentu begitu ya. Biasanya saya akan mengatakan secara terus terang pada orang tua, Bu, kalau sudah kondisinya seperti ini nggak bisa kita menuntut dari sisi akademik. Maka apa? Kita harus mencari potensi yang lain, gitu ya. Akademik ya sudahlah, pokoknya dia mendapat apa istilahnya ijazah gitu ya, yang sesuai dengan levelnya begitu. Tetapi yang harus kita cari adalah potensi yang lain yang menonjol pada anak ini, gitu ya. Seperti saya contohkan tadi, mungkin Walt Disney itu kalau disuruh membaca menulis ya jelas nggak mungkin gitu ya. Tapi kan di area yang lain dia bisa berkembang optimal gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu apa istilahnya membantu orang tua menyadari seperti ini, karena sistem pendidikan kita masih seperti ini sehingga angka itu jadi kayak apa ya istilahnya mungkin patokan utama gitu. Itu yang bisa saya lakukan karena kalau mengacu pada ini, kalau mungkin teman-teman psikolog pasti sudah tahu terkait dengan pandangannya Howard Gardner terhadap multiple intelligence ini. Ya. Nah, ini mungkin buat orang tua yang ada di sini mungkin bisa mencari informasi tentang multiple intelligence. Intelligence bukan hanya berbicara tentang IQ, tetapi juga potensi-potensi yang lain gitu ya. Terutama untuk anak-anak dengan kondisi kesulitan belajar atau kondisi-kondisi khusus yang lainnya gitu ya. Mungkin mereka punya area spesifiknya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata akademik menjadi yang paling utama lah intinya begitu. Oke, itu ya Kak Putri. Ya, terima kasih. Kak Putri sudah mulai ada pertanyaan dari beberapa peserta. Ini ada pertanyaan dari Rita Dwi Sukarti. Halo, saya Rita Dwi Sukarti dari Kembayan Sanggau. Mau bertanya berkaitan dengan anak PAUD yang kalau diarahkan untuk pembelajaran satu tema, dia tidak mau fokus dan malah melakukan aktivitas yang disukainya. Karena pembelajaran di dalam kelas, apakah boleh saya membiarkannya melakukan kegiatannya sendiri? Karena yang kita harapkan adalah si anak mau mendengarkan dan mengikuti apa yang kita arahkan. Mohon pendapat. Terima kasih. Oke. Ini Bu Rita ini guru atau psikolog? Nggak kelihatan ya? Guru, Ibu. Guru di PAUD. Oke, guru ya. Oke. Nah, sebenarnya begini, kalau kita berbicara mengenai anak PAUD ya, apalagi saya nggak tahu ini usianya berapa, memang anak-anak itu akan cenderung masih semau-maunya sendiri, terutama kalau misalnya anak-anak yang seperti usia-usia di bawah TKA, bahkan TKA pun juga kadang tuh masih semau-maunya sendiri biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin ketika itu berkaitan dengan
apa istilahnya mungkin form penilaian. Biasanya kan ada penilaian juga ya kalau untuk anak-anak usia dini gitu ya. Sebenarnya kita bisa mencari apa istilahnya memenuhi kebutuhan form penilaian kita dari aktivitas yang lain. Misalnya ketika kita mau meminta dia melakukan apa istilahnya mewarna gitu ya. Mewarna berarti kan aspek yang dinilai adalah motorik halus misalnya seperti itu. Nah ternyata anak ini sukanya hanya meronce gitu ya. Dia nggak mau mewarna tuh. Nah kita fokuskannya ke aspek apa yang mau kita ambil dari ini, dari penilaian ini. Kalau misalnya penilaiannya motorik halus, maka ya kita bisa carikan dari yang lain. Tetapi kita juga perlu membantu anak ini untuk bisa mengikuti ritme di dalam kelas. Nah ini ya. Nah, semakin besar usia anak biasanya akan semakin patuh. Kalau di bawah TKB, di bawah TKA itu biasanya mereka masih semau-maunya sendiri memang. Tetapi kalau masih TKA, itu masih oke lah mereka melakukan hal itu. Tetapi kalau sudah masuk TKB, mereka tidak bisa mengikuti ritme di dalam kelas, berarti mungkin apa yang salah, gitu kan? Apakah memang anak ini bermasalah secara fokus? Apakah anak ini tidak terbiasa mendengarkan instruksi di rumah? Nah, ini perlu kita cari lebih jauh. Sebaiknya mungkin bisa berdiskusi dengan orang tua terkait dengan biasanya cara belajarnya seperti apa sih kalau di rumah? Biasa nggak sih dia mendengarkan instruksi? Gitu. Ya, ini untuk Bu Rita ya, Bu. Jadi terkait dengan spesifik kebutuhannya apa? Kalau untuk kebutuhannya untuk nilai ya bisa kita carikan dari kegiatan yang lain. Tetapi ketika itu berhubungan dengan apa istilahnya mungkin perilaku ya berarti kan perlu penanganan khusus intinya gitu. Maka perlu apa pendampingan atau bantuan khusus lah intinya seperti itu dari psikolog. Oke, begitu ya Bu Rita, semoga menjawab. Ini ada lagi Bu dari Jennifer Francisca. Sore Bu, saya ingin bertanya, selain dan simptom LD yang Ibu paparkan, apakah harus terpenuhi semua baru bisa dibilang LD? Atau ada kriteria khusus yang terpenuhi berapa banyak? Lalu apakah Ibu ada saran untuk orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki anak dengan LD selain mencari pertolongan ke psikologi? Mungkin seperti pertolongan pertama yang orang tua bisa lakukan sendiri di rumah untuk mengatasi LD tersebut. Oke. Oke, Jennifer ya, Bu Jennifer begitu ya. Terkait dengan simptom LD, sebenarnya kalau kita melakukan penegakan diagnosa, ini kayaknya mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini orang tua atau kayaknya sih mungkin psikolog ya. Salah satu guru Bu, di sekolah. Oh guru, oke. Berarti kalau begitu kan saya nggak bisa bicara tentang DSM begitu ya. Nah kalau apa namanya sebenarnya yang bisa menegakkan diagnosa itu adalah psikolog, kemudian satu ahli lainnya. Jadi karena ini masalahnya neurologis, jadi kita perlu juga bantuan dokter. Kita nggak bisa berdiri sendiri karena untuk bisa menegakkan diagnosa itu paling tidak minimal itu ada 2 ahli yang menyatakan itu. Jadi bukan hanya psikolog saja, tetapi juga bantuan dokter untuk dari sisi neurologisnya dan juga guru ini biasanya karena guru itu yang selalu mendampingi anak, jadi biasanya psikolog itu akan lebih banyak bertanya pada guru karena guru yang tahu realitanya anak ini di akademik begitu karena memang akan sangat kelihatan perilaku-perilaku yang muncul itu di sekolah gitu karena tuntutannya lebih tinggi di akademik di area akademik gitu ya. Nah, terkait dengan kriteria kebutuhan khusus berapa banyak. Nah, ini mungkin kalau misalnya Ibu adalah seorang guru, sebaiknya yang bisa dilakukan adalah mencari bantuan psikolog atau dokter begitu ya. Mungkin bisa ke psikolog dulu gitu ya. Kemudian kita bisa mulai untuk mengumpulkan data. Tadi kan saya sudah men-sharingkan beberapa kriteria-kriteria khusus yang bisa menjadi
prekursor. Prekursor itu apa ya? Jadi apa? Pembanding mungkin? Penanda awal. Oke. Istilahnya penanda awal gitu ya. Penanda awal apakah anak ini mengalami LD atau tidak gitu ya. Nah, itu mungkin mulai ibu kalau sebagai guru mungkin ibu bisa mulai melakukan mengumpulkan data-data. Karena psikolog pasti jelas akan menghubungi guru untuk bisa mendapatkan informasi lebih. Nah, dengan demikian ibu bisa menggunakan tadi beberapa checklist yang ada tadi, dikumpulkan data-datanya, kemudian ketika psikolognya meminta atau orang tuanya meminta, bisa diserahkan ke orang tuanya datanya ini. Gitu. Karena data dari guru itu sangat-sangat membantu psikolog untuk bisa menegakkan diagnosa. Gitu ya. Jadi memang perlu ahli untuk bisa melakukan penegakan diagnosa. Itu. Kalau peran guru seperti itu ya Bu Jennifer ya. Oke. Kemudian yang kedua untuk orang tua dengan ekonomi menengah bawah. Ya ini. Dilema ya Bu kalau ya. kita berbicara, iya benar. Ini menjadi sangat dilematis karena ketika kita berbicara mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya ini kan masuk di kondisi kebutuhan khusus gitu ya, karena mereka punya cara berpikir dan cara belajar yang berbeda. Nah, akan sulit ya, maksudnya untuk anak-anak yang dengan ekonomi menengah bawah. Kalau di Surabaya itu kami punya Puspaga. Saya nggak tahu kalau di daerah yang lain begitu ya. Puspaga ini adalah merek merek apa ya istilahnya, nama kayak suatu semacam biro yang bukan biro ya, kayak milik pemerintah juga untuk bisa membantu menangani permasalahan anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus dengan ekonomi menengah bawah gitu ya. Nah, saya nggak tahu, ini kan daerahnya sangat luas gitu ya, jadi saya kurang bisa memberikan informasi terkait dengan ini gitu. Sejauh kalau ini di nggak ada. Surabaya, ya, sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau Puspaga itu kan di Surabaya didirikan oleh Bu Risma ya Bu ya. Benar. Oleh pemerintah kota. Tapi kalau di sini akses kita di daerah khususnya di Kalimantan Barat ini sulit sekali untuk mendapatkan layanan terkait dengan istilahnya untuk pertemuan awal saja itu mereka akan mengalami kesulitan. Wah, ini. Ya ini agak sulit ya saya menjawabnya karena kalau di Surabaya pun kami punya pojok baca untuk anak-anak yang disleksia di perpustakaan daerah kalau nggak salah itu yang ada di perpustakaan daerah begitu. Jadi memang apa ya istilahnya kalau sudah berkaitan dengan ekonomi menengah ke bawah ini perlu apa istilahnya mungkin peran dari pemerintah juga ini peran pemerintah juga untuk bisa terlibat secara aktif di sini. Itu ya Bu ya. Jadi kalau di Surabaya saya tahu tempatnya, tapi kalau di tempat-tempat daerah mungkin saya juga kurang bisa ini. Mungkin Kak Dimas atau Kak Putri bisa membantu menjawab. Saya juga agak. Cuman ini ya Bu ya, mungkin saya tambahin sedikit sambil bertanya dengan Ibu. Jadi dilema dan dinamika yang terjadi kita di daerah ini memang untuk menghubungi psikolog maupun dokter yang berkaitan dengan tumbuh kembang itu tentunya cukup sulit Bu, gitu kan? Karena dengan provinsi yang cukup luas gitu kan, dan pelayan kesehatan, karena psikolog ini kan bisa kita anggap sebagai pelayan kesehatan juga. Di mana memang untuk menghubunginya itu sulit. Seringkali kalau saya selama praktik di Kalimantan Barat, itu seringkali menemukan adanya kesalahan diagnosis, Bu. Nah, padahal seidealnya itu kita harus melakukan diagnosis dengan 2 ahli gitu ya. Baik itu psikolog, kemudian dengan dokter anak misalnya. Tetapi yang sering terjadi di daerah adalah lebih banyak karena saya dengan profesi saya begitu ya. Seringkali menemukan dokter anak itu salah melakukan diagnosis. Contoh, di Kabupaten Skadau saya mempunyai salah satu klien gitu ya. Pada akhirnya saya memberikan suspek Asperger Bu, karena kan kalau memberikan diagnosa betul harus kita ada rekan dari profesi lain untuk menegakkan itu. Cuman lebih dekatnya itu di Asperger.
Tetapi dokter anak yang menghandle anak ini, yang ada kota tersebut, itu mendiagnosa dengan gambaran lain gitu. Sehingga orang tua dengan edukasi yang kurang, kemudian pemahaman yang baru terkait dunia anak berkebutuhan khusus ini, percaya dengan diagnosa awal yang diberikan oleh dokter anak tersebut gitu. Sehingga itu yang menjadi mungkin konflik juga di antara orang tua. Kemudian mana nih yang benar, mau percaya sama yang dokter anak atau mau percaya sama psikolog anaknya gitu. Itu yang seringkali saya temui itu begitu. Gitu. Kemudian seringkali juga beberapa orang tua itu hanya datang satu kali gitu. Padahal penting sekali untuk dilakukan itu secara rutin gitu. Seringkali terburu-buru, kemudian 1 bulan tidak mengalami perubahan karena hanya seminggu sekali bertemu dengan kita, ya pastinya tidak ada perubahan, Bu, dibandingkan klien-klien kita yang setiap hari dia datang ke klinik, kemudian mendapatkan terapi, ya pasti perubahannya akan terasa ketika 1 tahun ke depan. Gitu. Itu yang mungkin perlu disadari juga ya. Dan jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita sejawat ya, karena kita juga bisa merefer dengan psikolog lain, kemudian dengan ahli praktisi lain, itu bisa sejalan. Itu yang masih bingung kalau di daerah, Bu. Oke, ya kondisinya mungkin berbeda ya Kak Dimas. Kalau di Surabaya kan cukup komprehensif begitu ya, yang bisa kita refer, kemudian kita bisa kontak dokter, dan berdiskusi mengenai kasus gitu kadang ya, seperti itu ketika sudah ada kedekatan. Oke, nah itu mungkin membangun jejaring itu juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan gitu ya. Ya, saya pikir juga begitu. Membangun jejaring dan mau tidak mau guru sebagai tenaga profesional lain yang tentunya lebih banyak bertemu dengan anak-anak ini juga bisa mengambil peran di sana. Ya, oke. Nah, mungkin ada satu cara lain yang mungkin bisa dilakukan ya. Terkadang ya istilahnya mungkin saya tuh juga cukup sering sih, meskipun sudah banyak berinteraksi dengan istilahnya mungkin klien-klien yang sudah ke dokter, sudah ke ini dengan diagnosa yang berbeda-beda begitu ya. Kemudian yang saya bisa lakukan ke orang tua yang kebingungan itu biasanya saya meminta untuk stop dengan mencari diagnosa. Lalu apa yang bisa kamu lakukan dengan anakmu? Saya selalu mengatakan seperti itu. Maka saya meminta orang tua untuk stop mencari ini ya. Ketika memang ini ya diagnosanya menjadi tidak jelas begitu. Oke, kondisi anaknya seperti apa? Kita harus berangkat dari mana? Nah, ini menjadi istilahnya yang bisa kita lakukan, karena kadang kan kita juga mengalami kesulitan ya untuk ini. Dan saya yakin source utama atau sumber utama yang bisa kita mintai bantuan adalah orang tua. Biasanya kalau sudah seperti itu saya akan bekerja dengan anaknya, kemudian saya akan membuat list apa saja yang sudah bisa dilakukan anak, kita lihat progresnya dengan cara apa. Biasanya begitu. Jadi orang tua saya minta untuk melakukan satu kegiatan berdasarkan hasil pengamatan saya, oke ini bisa diginiin gitu ya. Kemudian nanti bulan depan atau 2 bulan lagi kita bisa ketemu lagi. Dan memang itu benar, kuncinya adalah konsisten. Orang tua harus konsisten, baik melakukan istilahnya program yang sudah kita buat atau bertemu dengan psikolognya. Karena psikolognya pun juga nggak bisa kalau misalnya 1 tahun ke depan baru ketemu lagi gitu ya. Aduh, berat sekali. Jangan-jangan kita juga ini case-nya yang mana ya? Catatan hilang. Lupa juga kita juga. Iya, benar kayak gitu. Jadi bertemu dengan psikolog itu juga penting sih untuk bisa continue seperti itu. Apalagi kalau case-nya memang agak susah untuk mencari bantuan-bantuan seperti ini ya, Pak ya, kalau di luar di luar pulau gitu ininya. Di daerah gitu ya. Ya, di daerah. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya Kak Putri. Masih banyak pertanyaan seperti ini. Banyak pertanyaan. Ini excited banget ini kayaknya. Sebentar. Dari Ibu Nana Diana. Dari Ibu Nana, sorry Bu, izin bertanya karena tema ini menarik sekali. Bagaimana penanganan anak dengan masalah slow learner
tidak dapat membaca, tapi guru terus menaikkan anak ke kelas berikutnya. Sedangkan kemampuan secara akademik, dia kurang mampu untuk mengikuti pelajaran. Nah, gimana tuh? Banyak ya kasus seperti ini. Ya. Jadi gini, karena pemerintah saat ini sudah mengikuti konsep inklusi, sehingga kondisi ini terjadi, Bu. Jadi gini, kalau di Surabaya itu anak dengan kondisi apapun bisa diterima dan dimasukkan di dalam sekolah yang sama dengan anak-anak umumnya, gitu ya. Sehingga ketika mereka belajar pun juga mendapatkan porsi yang berbeda, meskipun mereka berada di dalam satu sekolah yang sama. Nah, anak-anak dengan kondisi slow learner itu kan memang butuh pendampingan khusus, butuh, kalau misalnya anak pada umumnya sekali 2 kali belajar sudah bisa, tapi anak slow learner itu mungkin 5-6 kali baru bisa dia paham gitu ya. Nah, kalau seperti ini memang kondisinya kalau di Indonesia di Surabaya dengan konsep inklusi, anak dengan kondisi apapun mereka akan tetap naik kelas, tetapi dengan catatan, jadi guru itu punya semacam catatan khusus gitu ya yang dimiliki khusus untuk anak ini saja, tetapi apa istilahnya, penghargaannya itu lebih pada penghargaan terhadap oh iya ya, aku anak SD, maka aku pakai baju merah putih. Ketika di usia-usia tertentu dan temanku samalah usianya dengan aku, sudah mulai masuk pada usia SMP, maka harusnya aku juga pakai merah biru gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Jadi penghargaannya itu lebih pada bagaimana anak ini dihargai begitu. Jadi bukan pada kemampuannya. Nah, sekolah inklusi itu biasanya anaknya akan tetap naik, cuma memang dia akan punya kurikulumnya sendiri. Memang ini apa istilahnya, mungkin guru agak butuh ekstra usaha untuk melakukan suatu proses pembelajaran dalam konsep inklusi, tetapi harga diri anak itu tidak terlukai, dalam artian aku sudah 17 tahun kok masih pakai merah putih kayak gitu kan. Nah, ini biasanya akan seperti itu. Nah, kalau untuk penanganan anaknya sendiri, itu kan dari konsep sekolah inklusinya begitu ya. Tetapi kalau untuk penanganan anak lamban belajarnya, ya memang ya itu tadi, karena belajarnya 5-6 kali, maka perlu kurikulum khusus, pendampingan khusus, terutama bekerja sama dengan orang tua, supaya proses belajar itu bisa diulang lagi di rumah begitu. Nah, tetapi ya memang saya menyadari benar, kadang orang tua juga dengan kerepotannya dan lain sebagainya itu juga ini. Nah, ya ini perlu bekerja sama. Kalau kita berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus, guru memang nggak bisa bekerja sendiri, orang tua nggak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi guru mungkin bisa membantu orang tua untuk ini loh, kegiatan belajarnya ini, maka minta tolong diulang di rumah, begitu. Jadi begitu ya Bu Nana. Jadi memang kalau konsep inklusi, anak itu memang tidak boleh ditolak dalam satu sekolah tertentu. Jadi kalau sudah menganut konsep inklusi itu ya mau nggak mau harus diterima dan tetap naik gitu apapun kondisinya. Gitu ya Bu Nana. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Satu kali lagi ya Kak ya. Satu kali pertanyaan lagi. Boleh. Ya, satu kali pertanyaan lagi ya Bu. Ini dari Dewi Handayani. Izin bertanya Ibu, anak keluarga saya usia 3 tahun. Untuk berkomunikasi semua kata di depan dikasih A. Contohnya ban, motor, minum, semua kata diucapkan jadi aban, ator. Apakah pola asuh dapat mempengaruhi anak berkembang kosakatanya? Karena keluarga terdekat selalu mengikuti perkataan anaknya membuat anak tidak bisa berkembang bahasanya. Dan apakah ada pengaruhnya ketika ibu melahirkan si anak usia ibu usia 45 tahun? Gimana menurut Ibu? Oke, ini terkait dengan kemampuan perkembangan bahasa ya. Nah ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, perkembangan bahasa itu akan sangat mempengaruhi kemampuan literasi yang berhubungan dengan membaca, menulis nantinya gitu ya.
Saya punya kasus juga kondisinya seperti ini, anaknya umur 6 tahun. Ketika dia istilahnya mungkin ditanya gitu ya, namanya siapa? Namanya Tindu, padahal namanya Sindu, ya. Jelas, itu akan mempengaruhi kemampuan literasinya apa? Ketika dia menulis namanya, yang dia tulis bukan S tetapi T, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika perkembangan bahasa itu benar-benar harus benar, begitu ya, karena itu akan sangat mempengaruhi kemampuan baca tulisnya nanti. Nah, kalau dari kasusnya Bu Dewi ini, berarti permasalahannya adalah orang tua mengikuti apa yang dikatakan oleh anak. Sehingga proses belajar anak, oh ya benar, apa yang aku bilang itu benar, kayak gitu kan. Maka ketika anak belajar, apalagi ini usia 3 tahun ya, anak sudah mulai ekspresif gitu ya, orang tua perlu mengajarkan yang benar. Sebenarnya pada anak usia 3 tahun, kemampuan oral motor mereka itu belum terlalu berkembang dengan baik. Sehingga ketika dia mengatakan minum menjadi anum, ya kan? Mungkin saja ada kemampuan-kemampuan di oral motornya ini yang belum berkembang dengan baik. Sehingga terdengar sound-nya, bunyinya itu menjadi anum, padahal minum, gitu kan? Nah, itu sebabnya maka orang tua atau orang dewasa di sekitarnya perlu untuk benar-benar ngomong bahwa minum. Ketika anak mengatakan anum, ya sudah, enggak apa-apa. Gitu kan? Tetapi kita sebagai orang tua harus jelas mengatakan bahwa ini minum. Dengan pelafalan yang artikulasinya dilihat oleh anak. Minum. Ya. Anak juga perlu belajar untuk mengembangkan oral motornya di area sini, ya. Usia 3 tahun masih bisa saja mereka salah dalam melafalkan karena memang ininya memang belum terlatih benar, gitu kan. Itu sebabnya lingkungan juga perlu untuk mengatakan yang benar seperti apa. Nah, melahirkan di usia 45 tahun sebenarnya pengaruhnya apa? Nah, ini sebenarnya banyak, Ibu. Kalau misalnya dengan beberapa kondisi 45 tahun, jelas secara kondisi fisik mungkin bisa berpotensi Ibu melahirkan dengan anak dengan kondisi kebutuhan khusus tertentu, misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan usia 3 tahun, usianya 45, atau mungkin dengan kasus ini adalah anak pertama, nah ini kan menjadi sangat ini ya, pola asuhnya mungkin sangat dalam tanda kutip gitu memanjakan anak gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan anak itu benar, apapun. Nah, ini memang akan sangat luas, Ibu. Jadi kita harus bisa juga melihat usia 45 tahun dengan anak keberapa, apakah ini anak terakhir juga. Nah, itu case-nya akan sangat berbeda-beda gitu. Jadi kalau usia 45 tahun saya rasa sih nggak ada yang spesifik akan berdampak seperti apa gitu ya, tetapi kita harus melihat by case-nya gitu. Kalau misalnya 45 tahun anak pertama ya berarti kan sangat istilahnya dijaga begitu ya, sehingga apapun yang dilakukan benar gitu. Atau usia 45 tahun dengan kondisi seperti apa ini sangat beragam. Tapi kalau terkait dengan perkembangan bahasa ya jelas ini pola asuhnya jelas salah gitu ya. Karena perlu untuk harusnya ngomongnya seperti apa kayak gitu. Bahkan kalau perlu anak juga diminta untuk melihat minum. Ya, supaya mereka punya contoh. Oh, minum itu ngomongnya gini gitu ya. Gitu. Oke, itu ya Bu Dewi, semoga menjawab. Oke. Oke, gimana Kak? Sesi dengan Bu Eli. Jadi pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak dan mungkin tidak bisa dijawab semuanya ya Bu Eli ya. Jadi nanti boleh disalin di Word, nanti kita bantu untuk menjawab satu di Word gitu ya. Oke, gimana Kak selanjutnya? Bu Eli tetap stay ya. Gimana ini harus gimana nih? Bu Eli tetap stay, kasihan. Siapa tahu ada beberapa kegiatan selanjutnya. Iya.
Ya mungkin nanti next sesi kalau kita ada dengan pembicara Bu Eli lagi ya, ada dengan tema yang berbeda, jadi nanti kita bisa diskusi lagi. Oke. Foto bersama dulu boleh? Oh iya. Ya, yang bantu memfotokan siapa nih, Kak Putri atau saya? Udah, aku nggak ngerti gimana. Oh, nggak ngerti. Oke. Oke, boleh disiapkan wajah-wajah yang cantik dan ganteng. Oke. Wah, ada Ernest. Oke. Oke, kita ke layar satu dulu. Kita mau foto ya. Kita foto pakai print screen. Oke. Oke, saya simpan dulu. Oke, sudah? Enggak, 1, 2, 3. Oh, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ke layar kedua. Yang pakai masker mungkin bisa dibuka. Udah senyum-senyum nanti nggak kelihatan manisnya. Oh, gitu ya. Udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum ternyata ini. Oke, layar kedua, hitung 1, 2, 3. Oke. Bentar. Nanti kedabelan. Oke, sudah siap. Oke, sudah selesai. Oke. Bu Eli, terima kasih banyak ya Bu, udah mau bantu kita, udah mau sharing-sharing dengan kita juga. Ini nggak terasa banget loh. Waktunya udah 1 jam lebih. 1 jam setengah jadi ya. 1 jam setengah, iya. Oh. Mohon maaf, saya mengambil. Nggak apa-apa. Temanya menarik sih, soalnya memang benar-benar yang kita butuh banget. Saya juga pun sebagai praktisi juga, maksudnya ada beberapa hal yang baru saya pelajari dari sesi ini gitu. Jadi benar-benar yang kita sebagai orang tua, praktisi, dan psikolog, semuanya kayaknya ini jadi satu deh, merangkul ya. Jadi kita semuanya butuh. Memang semua komponen dari kita sebagai orang tua, edukator, dan psikolog itu nggak bisa bekerja di sendiri-sendiri. Jadi kita ya mau nggak mau berkumpul di sini, berdiskusi bareng, belajar sesuatu hal yang baru supaya kita bisa praktekin ke gimana cara mengatasinya untuk anak-anak ini supaya lebih intervensinya lebih cepat. Makasih banyak ya Bu. Semoga nanti diskusi lain lagi nanti bisa se-excited ini lagi pesertanya, dan semoga nanti sesi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak waktu dan materi juga ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Oke, terima kasih. Saya juga izin leave group gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan panitia. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi. Apabila ada salah kata, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita bisa terus punya semangat untuk mendampingi putra-putri kita, anak-anak kita yang kita asuh di lingkungan kita, begitu ya. Saya berharap juga terus berkembang dari putra-putri kita ini sehingga potensinya menjadi lebih optimal, gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Eli buat waktunya. Jumpa lagi di webinar selanjutnya. Oke, bye semuanya. Oke. Oke, jadi ya. Iya, waktunya ada 1 jam ya. Nah, mungkin infonya beberapa ada yang live itu mungkin nggak tahu kalau misalnya ada lanjutan. Iya. Iya, nggak apa-apa. Karena terkait juga mungkin dengan jadwal untuk sholat maghrib gitu ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang ingin sholat maghrib, boleh seperti itu. Nanti kan materinya juga bisa diupload melalui email juga. Iya. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah belajar dari Bu Eli ya Kak ya, terkait dengan kesulitan belajar ini. Mungkin aku izin untuk memberikan tambahan sedikit ya, untuk supaya menjadi bekal kita supaya menjadi lebih lebih tajam lagi begitu. Oke. Sambil ya saya izin untuk share materi yang sudah dijelaskan Bu Eli. Itu juga terkait dengan apa yang disebut dengan gangguan konsentrasi. Karena gangguan konsentrasi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari
kesulitan belajar itu sendiri, Kak Putri, gitu ya. Nah, sama hal yang disampaikan oleh Bu Eli, sebetulnya kalau kita berbicara tentang pemahaman sulit belajar, biasanya ditandai tadi dengan gagal menyelesaikan tugas, lambat menyelesaikan tugas, kurang motivasi untuk berprestasi, begitu ya, dan cenderung terkesan malas belajar. Itu adalah perilakunya. Cuman yang perlu dibedakan dan dipertajam dari kita adalah sebetulnya apa sih perbedaan antara kesulitan dan gangguan belajar? Tentu beda nih Kak Putri, antara kesulitan belajar dengan gangguan belajar. Itu tidak sama. Tadi sudah dijelaskan, kalau gangguan belajar itu kaitannya dengan gangguan neurologis atau otak di dalam otak kita gitu ya, atau otak seorang anak gitu, mengakibatkan adanya gangguan perkembangan dalam satu atau lebih area intelijensi. Kemudian menyebabkan anak ini mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan gitu. Padahal biasanya intelijensinya justru normal atau tinggi. Tapi karena susunan neurologis di dalam otaknya ini bermasalah, ya mengakibatkan anak ini tidak bisa berkembang optimal dalam belajar. Kalau kesulitan belajar yang kita bahas hari ini, itu lebih karena disebabkan pada dalam diri anak itu sendiri. Ya. Bisa jadi karena belum mengalami kematangan untuk menerima proses pembelajaran, ya atau memang anak-anak itu untuk takut ya. Nah, juga yang harus kita dipelajari. Intinya ada yang anak yang bisa buah lima kemampuan tua dan psikoedukasi dengan pemahaman kemudian ini hal yang biasanya itu harus dibentuk ketika kita untuk itu bermasalah di bagian lain dari pakai dan sudah cerita dan saudara dia kehilangan dan sebagainya itu terkait sensori ya dan sebetulnya arti dan karena tunarungu atau kondisi yang tunarungu itu yang perlu dipahami. Apabila tidak ada ditemukan gangguan sensoris, misalnya dia tidak ditemukan, kita harus lihat bagaimana dengan potensi intelektual yang dimiliki. Nah, pada bagian ini, itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan IQ, yang hanya bisa dilakukan oleh psikolog, gitu ya. Kalau seandainya potensi intelektualnya yang dimiliki itu tidak baik atau di bawah rata-rata, gitu ya, itu masuk kita kelompokkan sebagai retardasi mental, gitu ya, atau intellectual disabilities. Kalau misalnya intelektualnya oke, dalam arti rata-rata atau di atas rata-rata, kita juga harus melihat emosi anak ini seperti apa. Apakah terlihat memiliki gangguan emosional yang berat? Kalau iya, berarti anak ini mengalami yang namanya kelainan perilaku. Kalau tidak, berarti hal itu berkaitan erat dengan kesulitan belajar. Dari sinilah nanti psikolog akan menentukan diagnosa kira-kira masuk ke dalam kriteria apa. Nah, mungkin pertanyaan yang tertinggal di antara kita itu adalah membahas terkait dengan kalau kita sudah tahu, terus kita ngapain, gitu kan? Apa yang dilakukan ke depannya? Yang dilakukan ke depannya adalah kita harus betul-betul mencari kira-kira pada bagian mana sih anak didik atau murid dan siswa ataupun anak kita sendiri itu mengalami permasalahan. Di sini di layar ini sudah ada piramida gitu ya, piramida terkait dengan sensori integrasi. Jadi kalau kita berbicara tentang piramida ini, banyak sekali proses belajar yang dilalui seorang anak. Yang tidak hanya kita fokus kepada academic learning yang berada di puncak teratas di piramida. Gitu ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari dasarnya, ya, mulai dari central nervous system. Kalau ini terkait dengan sensori integrasi, mulai visual, artikular, dan proprioception. Nah, ini ada bahasan yang sangat panjang kalau kita harus selesai. Tetapi pertemuan-pertemuan berikutnya, apabila ibu saudara, kita akan mengangkat tema ini, ya, sehingga kita tidak pada hari terkait dengan saja terkait dengan kita. Tapi Anda juga akan beralih bagaimana cara untuk beralih di Anda ketika dengan anak bermain khusus atau mulai sudah belajar minimal dan menjadi supporter dalam berikutnya. Jadi ini terkait dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja sih yang perlu ditambahkan gitu ya, karena Bu Eli tadi sudah memberikan hal yang sangat dibutuhkan oleh kita, gitu kan? Sehingga kalau misalnya saya bahas lagi nanti takutnya kewalahan gitu ya untuk menerima informasi. Jadi ya saya pikir cukup. Kalau dari Kak Putri mungkin ada yang mau di-sharingkan materinya? Mungkin sebagai ini ya, karena saya sebagai lebih ke praktisi ya, mungkin lebih ke prakteknya aja ya, kayak boleh ya. Ya, gimana Kak? Nah, tadi kan ada yang menanyakan masalah slow learner itu, kenapa yang dia selalu dinaikkan ke kelas berikutnya kan. Itu memang benar, maksudnya sudah dijawab sama
Bu Eli. Iya. Sudah dijawab dengan Bu Eli. Memang pembelajaran seperti itu memang kita butuhkan ya, memberikan pelajaran kembali kepada anak yang mengalami kesulitan pada mata. Biasanya guru itu akan benar-benar merangkum, istilahnya setiap hari. Saya sebagai praktisi itu biasanya setiap hari saya melakukan assessment. Jadi dari anak-anak yang slow learner atau yang berkebutuhan khusus ini memang ditempatkan di kelas yang sama, cuman kita memberikan metode dan kurikulum yang berbeda. Itu sih kalau dari sekolah yang saya bekerja sama dengan. Cuman saya kurang tahu kalau dari pihak dari sekolah yang tadi disebutkan itu kayak gimana. Biasanya lebih ke kayak kita juga memberikan istilahnya lebih kayak mengatur proses belajar mengajar dan memberikan hal apa saja yang dibutuhkan oleh anak itu. Biasanya kayak lebih ke model latihan kemampuan dasar dan juga model keterampilan. Nah, biasanya saya sebagai ini sih juga saya ada kendala sebagai praktisi. Itu kan saya di sekolah itu saya cuma satu gitu. Cuman kan anaknya banyak nih Kak. Maksudnya bukan banyak, ada beberapa yang saya harus tangani. Dan kadang itu kita nggak bisa tanganin bareng. Maksudnya pada jam itu kita nggak bisa tanganin bareng. Nah, dengan keterbatasan dari praktisi yang memang benar-benar kita bisa mengolah anak ini, maksudnya bisa membantu anak ini, itu saya cuma mau sharing sih. Ada beberapa kayak masalah yang biasanya saya temukan gitu. Nah, dari guru ini memang mereka sebenarnya mau bekerja sama di sekolah itu, cuman tidak benar-benar mau bekerja sama. Misalnya dari salah satu sekolah yang saya bekerja sama, dia memang benar memberikan materi dan kurikulum yang sesuai dengan tingkat kognitif anak dan kemampuan anak. Cuman, kita menyebutnya kayak program remediasi ya, memberikan kembali program-program yang sesuai dengan anak yang dibutuhkan. Cuman dalam memberikan programnya itu terkadang guru ini tidak bisa memberikannya sendiri gitu loh. Bahkan kalau saya bisa melihat waktu itu saya sering ini melihat di kasus di sekolah saya itu ada guru yang memberikan soal ini tapi orang lain yang tidak kompeten disuruh untuk menjaga dari si anak ini gitu loh. Padahal kan untuk kita memberikan soal-soal tersebut kita juga butuh melakukan observasi di mana anak ini dalam menyelesaikan materi yang diberikan dari guru itu juga penting gitu loh. Nah, menurut Kak Dimas gimana sih maksudnya caranya supaya kita itu memberikan awareness kepada guru supaya ini loh, ini anak ini meskipun kita berikan paper tapi bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab. Kita juga harus berada di situ untuk benar-benar kita harus mengobservasi, karena kan dengan observasi kita tahu progres dan improvementnya anak ini setiap harinya gimana gitu. Nah, menurut Kak Dimas gimana? Gitu. Yang paling penting itu sebetulnya terkait dengan psikoedukasi yang tepat kepada guru maupun orang tua, Kak Putri ya. Jadi seringkali orang yang tidak teredukasi dengan baik terkait dengan informasi, khususnya pada berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus ini, masih seringkali dianggap sebagai orang yang dapat mampu untuk melakukan aktivitasnya seperti anak biasa, gitu. Padahal ada beberapa tingkatan yang perlu teman-teman guru gitu ya, atau teman-teman konselor pahami bahwa memang pada kondisi tertentu anak berkebutuhan khusus masih mampu untuk melakukan beberapa hal tanpa didampingi. Dalam arti tanggung jawabnya masih bisa dipegang gitu ya. Tetapi misalnya dengan gangguan tertentu, misalnya dengan autisme yang cukup berat levelnya ya, level 3 atau level 2. Kemudian dengan kondisi ADHD, sudah jelas ini merupakan butuh namanya pendamping gitu ya, shadow teacher gitu ya. Tidak bisa dilepas sendiri. Karena misalnya anak ini tidak Anda dampingi, begitu Anda lengah sedikit, dia sudah tiba-tiba mematahkan pensil gitu ya, menghancurkan suatu benda. Menghancurkan itu dalam arti bukan sengaja ya, tapi anak ini cenderung untuk istilahnya kurang baik dalam mengontrol fine itu tadi, motorik halusnya. Sehingga edukasi itu yang paling penting. Sampai sejauh mana apakah ada sampai sejauh mana anak berkebutuhan khusus yang sedang dihadapi,
itu masih mampu untuk secara mandiri atau memang harus dilakukan pendampingan. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga konflik dari antara guru, pendamping, psikolog, dan shadow teacher ini lebih sedikit itunya. Istilahnya potensi untuk konfliknya jadinya lebih sedikit. Begitu. Karena biasanya kita itu karena kebanyakan yang dikerjakan gitu kan, jadi sehingga kita itu lupa untuk mengedukasi pendamping ataupun guru. Karena banyaknya kasus, banyaknya klien begitu, jangan lupa sebagai praktisi kita juga harus menjelaskan secara detail terkait dengan kebutuhan anak ini. Begitu juga sebagai guru dan pendampingnya, ya harus juga untuk menyediakan waktu yang kalau seandainya Anda memang memiliki hati untuk berkecimpung di dunia pendidikan anak, ya Anda harus terus merasa ingin dilengkapi untuk menjadi seorang pendamping anak yang reguler, normal gitu ya, ataupun anak berkebutuhan khusus. Mungkin lebih ke sana, Kak Putri. Begitu? Iya, cukup menarik ya. Jadi kayaknya kalau kita terus-terus ini nggak habis-habis. Jadi kita benar-benar mengkerucutkan pola-polanya, tema-temanya. Jadi kita benar-benar bisa membahas boleh apa ya. Mungkin boleh ya para peserta lebih setuju. Boleh. Karena kalau kita mencakup ini semua, kita jadikan satu sesi ini benar-benar apa ya, terlalu sangat luas untuk dibahas dalam satu sesi. Ya, sehingga nanti pada saat Anda mengisi feedback, mohon bantuannya untuk materi apa yang sekiranya mungkin menjadi keinginan Anda. Betul sekali. Jadi nanti kita bisa untuk pertimbangkan, begitu ya. Apakah nanti bisa dibuat seri, misalnya seri 1 untuk mendalami anak ADHD, seri 2 dengan anak autisme gitu ya, sehingga edukasi itu tersampaikan dengan baik. Karena kita kalau membahas dengan learning difficulties, disabilities, cuma satu sesi saja rasanya. Ya, karena betul. Ini sangat luas, dengan treatment yang berbeda, diagnosa yang berbeda. Oke. Kalau begitu, rasanya sudah cukup ya buat hari ini, Kak Putri? Sepertinya kita... Ini benar-benar mewakili banget. Iya. Sudah kan, kita nggak salah pakar. Iya ya, jadi sampai jumpa mungkin Kak di webinar-webinar selanjutnya. Silakan nantikan kehadiran kami untuk mengisi kegiatan Anda di rumah saja, gitu ya. Nanti kami mohon bantuan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara mengisi feedback yang akan dikirimkan di grup. Gitu ya, nanti boleh dari sana kita akan evaluasi materi yang Anda butuhkan di kemudian hari. Tambahan terakhir dari Kak Putri. Atau closing. Closing ya? Beneran harus closing. Oh ya udah close ya. Kalau begitu ya sudah, kita akan akhiri webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Beneran. Oh, ada yang tanya materi. Kalau terkait dengan materi, Anda boleh menghubungi Cipi yang ada di grup. Nanti akan dibantu oleh Mbak Ayu namanya ya. Kontak personnya. Betul. Oke, karena kontak personnya materi ada beberapa sih yang nggak kita bahas semuanya di diskusi ini. Iya, betul. Ada masing-masing, memang ada materi yang kita pegang masing-masing dasarnya. Ya, di sana sudah, di dalam folder sudah ada beberapa materi dari kita bertiga, jadi bisa dijadikan acuan untuk belajar. Ya. Tapi kalau untuk terkait materi, Bapak, Ibu, Saudara bisa hubungi kontak person yang ada di WhatsApp. Ya. Terima kasih buat waktunya. Waktu sudah menunjukkan 18 lebih 1 menit. Artinya kita harus berpisah. Kak Putri, terima kasih dari Surabaya sudah menyediakan waktunya. Buat Bapak, Ibu juga dan Saudara yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama kami untuk membahas tema kesulitan belajar. Selamat sore. Selamat menikmati akhir pekan kan gitu. Bisa join untuk seminar besok ya Kak, karena ada tema menarik lagi kan besok ya? Ya, minggu depan atau besok. Kalau besok khusus untuk psikologi. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu diperkenankan untuk ya sama-sama. Minggu depan ada webinar yang lain lagi. Oke, terima kasih. Bye. Selamat sholat maghrib. Selamat sholat maghrib, selamat hari weekend.
Ini kenapa masih ada yang waiting? Ketinggalan mungkin, Kak. Tapi penjelasannya Bu Eli mantep loh. Ya? Aku sampai speechless. Speechless. Keren nggak dia kalau jelasin? Aku sampai nggak mau ninggalin. Di mana rumah? Ibu tinggal di mana tuh? Bu Eli. Di daerah Surabaya Timur kayaknya. Iya. Hampir keceplosan rek tadi mau ibu. Aku mau cek gitu. Iya. Mau cek. Rek.